Pemirsa, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer mendapatkan sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI merekomendasikan agar program ini dihentikan. Namun Deddy Mulyadi menyatakan akan melanjutkan program yang digagasnya dan meminta KPAI turut mendidik anak-anak yang bermasalah. Untuk mengulasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Ketua KPAI, Ai Mariati Soliha, dan Ketua DPRD Fraksi Gerindra Jawa Barat, Buki Wibawa. Selamat malam Bu Ai, Pak Buki. Selamat malam. Mbak Sylvia, Ya, Pak Buki, malam. selamat malam. Selamat malam. Baik. Bu Ai, jadi sudah hampir 2 angkatan siswa yang lulus dari program pembinaan di barak militer, yang dari Purwakarta, kemudian besok yang dari Lembang ya. Nah, apakah KPAI sudah menganalisa langsung efek dari program ini ke para peserta seperti apa, Bu? Ya, pertama kan kita melihat isi ya, kontekstualisasi yang sedang dilakukan. Ini 8 elemen tadi yang disampaikan ya, diantaranya perubahan dari awalnya disebut anak nakal, kemudian menjadi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ya. Saya kira sudah on the track ke sana. Kemudian bagaimana SOP dan adanya pedoman yang jelas. Contoh kalau memang diupayakan ini betul-betul anak-anak yang sudah betul-betul di luar kapasitas orang tua dan sekolah, maka gitu ya program ini on the track disitulah bahwa anak-anak kita akan diberikan pendidikan gitu. Dan kami juga sudah menyampaikan bahwa adanya ruang lingkup bimbingan konseling di sini sudah terintegrasi dengan bimbingan psikologis secara profesional, karena ini harus dikeluarkan mana yang disebut anak membutuhkan perlindungan khusus dengan anak yang tadi kategorinya nakal atau bandel. Nah, ini sudah masuk sebetulnya dalam pola-pola pendekatan ya, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berikutnya tentu kami juga melihat kemarin di angkatan awal masih ada link and match-nya kurang sesuai. Misalnya kalau anak tawuran yang menjadi target dan kemudian anak yang bolos sekolah serta merokok, tapi kami melihat mayoritas justru kebalik, anak yang merokok, bolos sekolah, dan tawuran. Bahkan 6,7% dia tidak tahu akan melakukan apa dan mengapa ada di sana. Sehingga aspek partisipasi, persetujuan, kemudian informasi awal yang harus diterima anak secara terang benderang, kemudian persetujuan orang tua sekolah dan asesmen psikologis, ini yang kemudian kami sampaikan supaya ini yang betul-betul bisa memenuhi gitu ya kriteria yang disebut program kebijakan bahkan interaksi yang melibatkan anak dalam tujuan-tujuan pendidikan. Nah, setelah itu ini juga kelihatannya sudah membuka pada aspek kerjasama yang dimaksud. Tentu sesuai aturan perundangan, kami bukan lembaga yang kemudian mengeksekusi, menyelenggarakan, membuat program gitu ya, yang lebih lanjutnya lagi melakukan intervensi langsung. Tetapi pengawasan yang dimaksud tentu saja kami ingin semua kebijakan, program, dan interaksi yang pelibatan siswa atau pelibatan anak itu selalu mengacu pada pedoman pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Ini yang sekiranya bisa menjadi salah satu apa sih yang sudah peran KPAI, ya inilah bentuk-bentuk yang harus disesuaikan dengan seluruh program yang ada. Jadi kalau pada akhirnya disebut tadi berhentikan dan lain sebagainya, sebetulnya itu terlalu jauh. Tetapi kami justru menyampaikan hasil-hasil pengawasan ini menjadi lensa berikutnya untuk bisa disempurnakan, kemudian diperkuat, dan betul tidak ada lagi potensi-potensi pelanggaran hak anak. Karena di awal kita tidak mau ini menjadi misalnya diskriminasi anak-anak bandel, anak-anak nakal tadi ya, tetapi mari kita samakan ini adalah anak membutuhkan perlindungan khusus, begitu Mbak Zilva. Bu Ai, jadi sebetulnya KPAI sudah sampai dalam kesimpulan bahwa merekomendasikan untuk melanjutkan atau menghentikan program pembinaan di barak militer ini atau tidak? Karena sebelumnya kami punya pernyataan dari Wakil Ketua KPAI yang menyatakan bahwa justru program ini harus dihentikan. Kita kan melihat tadi ya, sejauh mana hasil-hasil yang sudah kita sampaikan dengan perubahan-perubahan nomenklatur maupun juga ada kesiapan di tingkat asesmen. Dan memang keputusan atau kesimpulan dari temuan pengawasan kami sebetulnya
udah berlangsung ya, dan kami menemukan ada berbagai gap, ya inilah lensa berikutnya, yaitu review atau pembenahan atau evaluasi, monitoring, dan pelibatan berbagai pihak. Karena itu yang harus dilakukan ketika kita berkaitan dengan program regulasi dan bahkan interaksi kegiatan yang melibatkan anak. Tidak mungkin hanya bekerja sendirian, kan seperti itu. Tetapi yang perlu kami luruskan, tentu KPAI bukan lembaga eksekutoriat yang membangun program seperti ini, tetapi kami justru melakukan review atas gitu ya. Pengawasan ini kan monitoring ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga sekali lagi bukan soal kami melakukan apa dan program apa, tetapi mandatorinya memang kami melakukan pengawasan, dan bukan juga kami melihat misalnya kekurangan-kekurangan, tetapi mari kita sinkronisasi dengan aspek perlindungan anak, sehingga kalau ini ada hal-hal yang berpotensi melanggar, maka ini yang harus kita benahi. Maka apa yang dilakukan? Bu Ai, jadi jawabannya setelah melakukan review, dilanjutkan atau dihentikan saja program ini? Dengan mengacu pada pembaharuan dan aspek pemenuhan dan perlindungan anak, kita tidak pernah menghentikan gitu ya, mengintervensi sejauh yang itu betul-betul dilakukan pemerintah daerah, bahkan inovasi. Tetapi kalau ini terus ada potensi-potensi untuk gap tadi tidak diperbaharui dan tidak dilakukan penyempurnaan, ya pasti akan ada rekomendasi seperti itu gitu. Ini kan on the track Mbak Zilva. Jadi bukan pada jadi konteks kesimpulannya sebetulnya belum ada rekomendasi untuk menghentikan. Yang lalu misalnya angkatan pertama ada gap-gap. Iya, jadi ini yang harus kita garis bawahi, bagaimana semua yang sudah kami awasi hasil-hasil ini menjadi alat ukur bersama, menjadi sebuah alat untuk gitu ya, sama-sama meningkatkan pemenuhan anak dalam satu program regulasi dan kemudian program interaksi ya anak-anak dengan pelibatan anak di dalam sebuah kebijakan pendidikan. Baik, kami pindah dulu ke Pak Buki ya, Bu Ai ya. Pak Buki, kalau masih ada suara-suara yang setuju, tidak setuju, atau di tengah-tengah, lihat dulu nanti seperti apa. Bagaimana dengan DPRD Jawa Barat? Apakah sebetulnya semuanya sudah satu suara untuk mendukung kebijakan KDM mendisiplinkan anak dengan cara mengirim mereka ke barak militer? Ya, pertama saya berterima kasih ya kepada KPAI karena dari penjelasan Bu Ai tadi, KPAI telah menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan kebijakan ya. Yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam ini pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya bicara soal pro kontra itu, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa Dodik Rindam Siliwangi ya, Depo Pendidikan Bela Negara Rindam Siliwangi itu, yang saya pernah baca, pernah juga misalnya ada kegiatan mahasiswa di salah satu sekolah tinggi logistik gitu ya. Itu juga mereka pernah mengikuti pendidikan di Rindam Siliwangi dengan tujuan satu, memiliki mental, sikap, kedisiplinan yang tinggi, terus membangun rasa tanggung jawab, berjiwa kepemimpinan, tertanam jiwa Pancasila, cinta tanah air, dan nasionalisme. Jadi kurang lebih itu bisa menjadi gambaran ketika misalnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu mengambil keputusan untuk memasukkan anak-anak dalam tanda kutip nakal, di mana orang tuanya sudah menghadapi kesulitan untuk menangani mereka, lalu Gubernur akhirnya membantu memasukkan anak-anak itu ke dalam pendidikan yang dilaksanakan di Dodik Rindam Siliwangi. Nah ini saya kira langkah-langkah kedaruratan ini menurut kami ya, menurut saya itu perlu kita dukung karena kita melihat bahwa situasi saat ini bahkan tahun 2024-2025 ini disebut sebagai tahun puncak kenakalan remaja di Indonesia. Artinya kenakalan remaja itu sudah melampaui batas-batas normal. Kita sering ya menyaksikan bagaimana anak-anak SMP itu tawuran ya dengan membawa golok-golok panjang. Dan mereka itu bisa tawuran berkelahi itu tanpa memiliki perasaan gitu ya. Jadi, nah ini menurut saya memang harus ada
pemimpin hadir untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ini, dan saya yakin orang tua juga kesulitan. Memang kenakalan remaja itu anak-anak bukan variabelnya bukan hanya pergaulan, mungkin ada efek dari apa yang disebut dengan parenting style atau pola asuh orang tua dan sebagainya. Oke, baik Pak Buki, Kalau berarti kita bicara setidaknya untuk fraksi variabel Gerindra di DPRD akan Jawa terlalu Barat pasti banyak, mendukung gitu lah ya programnya dari KDM ini. Tapi kalau soal apakah program ini nantinya akan terus berlanjut atau tidak, dari segi anggarannya apakah tercukupi, Pak? Ya, saya kira pemerintah ya itu sudah menghitung gitu ya soal anggaran yang dialokasikan dari anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan. Saya kira tidak ada masalah. Jadi sepanjang alokasi anggaran itu memadai, nggak ada masalah. Pak Buki, sebenarnya yang menarik tadi ya Mbak Zilfa, maaf, untuk mengukur anak yang punya senjata tajam, anak yang tawuran, anak yang cuma ikut-ikutan, ini verifikasinya Bapak, mohon kita sama-sama karena sebagai pengawas, itu masuk dalam kriteria ini, bagaimana situasi dan kondisi yang beragam ini bisa diintervensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak semua disamaratakan dengan masuk barak. Ini yang tentu saja yang saya maksud sebagai pemenuhan hak yang dimaksud, Pak. Jadi memang ini begini Bu, mereka mendapatkan perlindungan gitu. Saya mengerti yang Bu Ai maksud, tetapi saya kira harus ada tindakan yang sifatnya umum dulu Bu. Ini kan yang kita lihat kan baru 14 hari masa pendidikan ya. Jadi ini menurut saya masih kategorinya umum, belum spesifik ya gitu. Jadi justru saya juga sangat berharap bahwa KPAI itu bisa ikut mengawasi ini, kemudian memberikan masukan seperti tadi disampaikan Bu Ai. Jadi untuk melengkapi nanti ke depan gitu kan, supaya misalnya ada lebih terlihat lagi peran psikolog, agama dan sebagainya. Jadi persoalan anak-anak ini menurut saya gitu kan, satu, ada yang diselesaikan dengan apa yang disebut dengan istilah emotional focus coping gitu. Jadi misalnya anak-anak itu diberi pendekatan akhlak yang baik dan pendekatan agama. Tapi satu sisi juga mereka harus diberikan misalnya konsep problem focus coping. Jadi menyelesaikan masalah dengan melihat akar masalah yang terjadi pada mereka. Jadi sinilah hadir para pendidik, para psikolog dan sebagainya. Saya setuju. Jadi ke depan menurut saya, tapi 14 hari ini kita melihat ada hal-hal positif ya. Anak-anak ini kan usia remaja yang sedang mencari keputusan mereka itu mau jadi apa. Jadi pendidikan ini yang menurut saya singkat yang 14 hari, mudah-mudahan bisa mendrive ya, menjadi dorongan buat anak-anak remaja ini bisa membuat saya nanti menuju Pak Buki, siap. Itu yang kami munculkan objektif di dua Purwakarta dan Lembang, itu ada sisi positif terkait pendisiplinan yang dimaksud. Misalnya jadi yang tidak bisa bangun pagi ya, menjadi bisa bangun pagi. Tetapi assessment awal mereka ini tukang tawuran misalnya, untuk keluar dari situ memiliki perilaku, memiliki karakter yang kemudian tidak tawuran, ini yang membutuhkan assessment. Sehingga kami munculkan di situ untuk bisa turut ya memperkaya, membenahi sebelum gitu gelombang-gelombang berikutnya yang ini akan sama modelnya, karena belum juga punya model dan pedoman yang jelas. Kami mengharapkan dari DPR dengan kami semua akan membantu. Itu sebenarnya komitmen terakhir kami. Dengan cara pengawasan inilah kita akan membangun lensa baru bahwa sebuah keberlanjutan program ini harus bersumber pada pemenuhan hak dan link and match kebutuhan anak kita. Demikian Pak. Poinnya soal link and match ya, antara masalah dengan solusinya harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai dengan masalahnya, solusinya dipukul sama rata. Itu maksud dari KPAI. Sayang sekali Pak Buki dan juga Bu Ai, sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi sudah harus kita akhiri, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi terima kasih Pak Buki dan Bu Ai sudah berbagi bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.